Jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, dan like. Oke Mas Mbak Bro semuanya. Alam barzakh tak terbatas pada kuburan. Alam barzakh adalah alam pemisah antara dunia. Mereka tidak dikatakan dunia karena sudah meninggal dunia, tapi mereka juga tak dikatakan akhirat karena kiamat belum terjadi. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Kita ini pun akan menuju ke sana juga. Dunia ini macam berhenti sejenak di bawah pokok kayu yang rimbun dan rindang sementara matahari redup. Panas terik, tak sanggup terus berjalan. Berhenti sejenak di bawah pohon kayu rindang. Setelah matahari redup tenang, perjalanan pun dilanjutkan. Sementara matahari panas ini berhenti sejenak di bawah pokok kayu yang rimbun untuk bernaung. Habis itu perjalanan pun dilanjutkan. Maka kalau susah, tak usah terlalu putus asa, karena susah itu pun tak lama selama bernaung di bawah pohon kayu rindang. Kalau kaya senang pun jangan terlampau bahagia, jangan terlalu euforia. Kenapa? Karena bahagia itu pun tak lama sementara bernaung di bawah pokok kayu rindang. Kalau begitu kita memahami hidup, kita tak akan sombong dan tak akan putus asa. Yang gundah gulana, yang sakit, yang rugi, yang bangkrut, yang ditipu orang, yang dianiaya orang, tak sedih dia. Kenapa? Karena sedih itu tak lama. Sementara matahari redup, kita tinggalkan pokok kayu dunia ini. Tapi saya tak juga ingin gara-gara ini besok Rabu Biru tak buat kegiatan lagi. Pas evaluasi tahunan, kemana kegiatan Rabu Biru? Semua menjawab, tak usahlah kita pikirkan Bu, karena kita sementara di bawah pohon kayu yang rindang. Justru selama kita bernaung di bawah pokok kayu rindang inilah kita pikirkan sebanyak-banyaknya bekal, karena perjalanan masih panjang. Bukan untuk di sini, tapi untuk perjalanan yang berikutnya. Orang kalau mau pergi umroh dengan Ustadz Iqbal, itu bukan main pertanyaannya berapa hari di Madinah, berapa hari di Makkah, transitnya di mana, hotelnya macam mana, apa aja yang perlu dibawa. Sampai di airport diperiksa polisi Saudi Arabia, dibuka semua koper. Curiga orang tuh bawa narkoba dari Medan. Begitu dibuka, rupanya bumbu pecel sama ikan asin. Saking kan takutnya tak makan di Makkah 7 hari, di Madinah 3 hari. Perjalanan cuman 12 hari umrah, bukan main bekalnya siap. Tapi perjalanan di alam barzah, perjalanan di padang mahsyar, perjalanan di titian siratal mustaqim, perjalanan di timbang amal mizan, perjalanan hisab sampai ke surga, tak pernah dipikirkannya sekalipun. Kalau ditanya orang, apa bekal kau mati? Terserah nanti ajalah. Ini bukan tawakal. Tawakal itu ada usaha dan ikhtiar. Maka hidup kita yang sejenak singkat pendek ini dimanfaatkan dalam momen halal bihalal. Halal itu artinya sampai ke Makkah, pergi ke Masjidil Haram. Dari hotel ke Masjidil Haram nampaklah jual jilbab, jual tasbih, jual baju. Ke masjid sekali, ke pasar 2 kali. Kenapa Ustaz katakan begitu? Karena dari hotel ke masjid pasarnya di tengah. Jadi siapa yang ke masjid sekali, ke pasar 2 kali. Pas mau ke masjid, ke pasar, balik dari masjid, singgah ke pasar. Sampai di pasar mau membeli sorban yang laki-laki, yang perempuan mau membeli jilbab baju panjang. Berapa ini? Kata dia 100 rial. 99 ya. Sebetulnya 1 rial itu tak terlalu berharga, tapi bagi ibu-ibu nikmatnya luar biasa. 99 ya. Iya, halal. Halal. Apa makna halal? Duit aku ku kasih ke kau, barangmu ku ambil, kau tak merasa rugi, aku pun tak merasa teraniaya. Halal haji? Halal. Plong. Maka halal artinya yang kusut selama ini menjadi terurai, yang beku selama ini menjadi mencair, yang patah selama ini menjadi tersambung, yang retak selama ini menjadi terekat kembali. Jadi selama ini mungkin kita tak sempat kunjung mengunjung berdatangi karena wabah COVID-19, takut khawatir.
tapi malam ini kita sempat-sempatkan datang, tetap dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, maka insya Allah yang selama ini kusut pulang dari rumah Sahibul Bait, pulang dari program acara Rabu Biru ini, yang kusut menjadi terurai insya Allah, yang putus-putus menjadi tersambung insya Allah. Adapun sesudah halal bihalal, yang kusut semakin kusut masai, yang beku semakin keras macam batu, maka tak ada guna halal bihalal itu. Mubazir saja. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setelah Belanda pulang ke Amsterdam, Jepang balik ke Tokyo, maka Presiden Soekarno mau mengadakan rekonsiliasi nasional. Di sana ada nasionalisme, ada aliran religius, ada nasionalis, ada agamis. Ini Indonesia mesti dijaga. Maka dibuatlah momen. Apa nama acaranya? Gimana kalau acaranya silaturahim? Presiden Soekarno tak mau pakai istilah silaturahim. Silaturahim sudah umum, kita buat istilah yang baru. Maka kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini bertengkar berkelahi ini haram, berdamai ini halal. Maka kita buat nama acaranya halal bil halal. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Tak ada halal bihalal di Makkah, tak ada halal bihalal di Madinah, tak ada halal bihalal di Maroko, tak ada halal bihalal di Kairo, tak ada halal bihalal di Sudan. Ada Pak Ustadz? Ada. Di mana? Di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Maka jangan terjebak pada nama, karena halal bihalal itu hanya label. Isi substansinya sebenarnya adalah menyambung silaturahim. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah Pak Ustadz? Kalau nenek kita adik-beradik, atuk kita satu, ayah kita adik-beradik, sepupu dua pupu, namanya silaturahim. Karena rahimnya satu, rahim nenek. Lahirlah emak sama ayah kita, sepupu dua pupu, sewali dua wali, maka disebut dia dengan silaturahim. Tapi saya dengan Ustadz Iqbal itu tidak ada hubungan, maka kami tak disebut silaturahim, tapi hubungan saya disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi sekarang istilah-istilah ini udah kacau balau, sampai ada pula istilah namanya silatnas, silaturahim nasional. Macam mana pula kita Sumatera Utara punya hubungan dengan saudara kita di Papua? Macam mana saudara kita yang ada di Makassar punya hubungan? Tapi kalau mau ditelusuri tak juga salah. Karena orang Papua dengan orang Makassar, dengan orang Sumatera, dengan orang Jawa, kalau ditelusuri ke atas rahimnya satu juga, yaitu rahim Hawa. Yang tidak berasal dari rahim Hawa, tolong angkat tangan biar tahu kami dia dari mana. Kita ini semua berasal dari Hawa, suaminya namanya Adam. Sejak dari zaman Nabi Adam, Adam Sregar, Adam Nasution sampai Adam Smith, semua itu berasal dari nenek moyang yang sama. Kita bukan dari sini, kita merantau kemari, kita pendatang di sini. Kenapa demikian? Karena Adam asalnya di sorga, lalu kemudian diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia untuk menguji imannya. Yang lulus ujian nanti akan balik lagi ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sementara diuji berada di alam inilah macam-macam ujian yang kita terima, dan selama berada di tengah ujian itu kita mesti berkawan, bersahabat. Kalau tidak kita akan lemah. Berada di suatu kampung, kita tak tahu seluk-beluknya, sendirian, takut, cemas, galau, gundah, susah hati, depresi. Tapi kalau kita beramai-ramai, kita menjadi berani. Sekarang dimunculkan zaman modern, manusia tidak lagi berkenalan dengan manusia. Dulu kalau orang pergi ke pasar pagi, dia berjumpa dengan orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bayamnya berapa seikat? 5.000. Ai, 1.000 ya? Kau menawar apa membunuh? Habis itu beli tempe. Apa kabar Bu? Sehat. Tempenya berapa sepotong?
Kemarin anak ibu ada ikut kemari jualan. Ya, kemana dia sekarang? Dia udah saya kirim ke Jawa, pondok pesantren tahfiz Quran. Oh, mudah-mudahan dia cepat hafal Quran, sehat ya. Ada interaksi sosial, ada salam, ada kalam, ada tanya, ada cerita. Sekarang zaman modern sudah tak ada lagi. Pergi ke supermarket, ambil barang, tit, 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 cek, balik. Putus hubungan kita. Dulu kalau ada orang nikah kita datang. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Orang mana ini Pak? Orang Medan. Apa marganya? Nasution. Oh sama aku. Keluarga kita Pak. Iya. Zaman sekarang sudah tak terdengar lagi. Kalaupun kita bisa datang, tak bisa bercerita. Assalamualaikum Pak. Apa? Suara dangdut kuat betul. Sekarang malah orang tak datang sama sekali. Karena dibatasi tak bisa hadir. Akhirnya semua tinggal di dinding-dinding wall Facebook. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak si anu nikah, selamat. Anak si anu nikah, menempuh hidup baru. Anak si anu lahir, barakallahu laka fil mauhub. Keluarga si anu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya khawatir kalau begini terus kehidupan ini, nanti kita mati sendiri, dikubur sendiri, tak ada lagi orang datang. Alhamdulillah, rupanya itu tak terjadi di Medan. Buktinya apa? Malam ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim. Malah yang online dilarang, jangan disiarkan streaming. Kenapa? Karena bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Boleh kami upload Pak Ustadz? Jangankan Bapak Ibu, saya pun mengupload ini nanti. Tonton aja nanti di Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau judul kita malam ini adalah tetap menjaga silaturahim di tengah pandemi. Pandemi itu artinya wabah yang terjadi secara serentak. Itu arti pandemi. Kadang kita ini pandemi, kata orang pandemi pula kata kita. Terus tanya orang apa pandemi itu? Ya masih mimi juga lah. Wabah yang terjadi secara serentak di seluruh dunia itu disebut dengan pandemi. Maka memang terjadi luar biasa. Termasuk orang pun bertanya-tanya ke saya bilang saya tak berani buat keramaian. Kenapa? Karena ini pasal keramaian luar biasa, bisa dipidanakan, bisa dimasukkan ke penjara gara-gara ini. Maka al-wiqayah khairum minal ilaj, menjaga lebih baik daripada mengobati, memelihara lebih baik. Maka ini salah satu cara. Tapi jangan sampai putus sama sekali. Alhamdulillah sekarang ada yang disebut dengan online melalui aplikasi Zoom. Saya pun mengajar di kampus sekarang pakai online. Sidang S3 pun pakai online. Dikirimkan orang disertasi ke saya baca, saya periksa, habis itu sidangnya online. Mahasiswa yang disidang di Makassar, saya mengujinya dari Pekanbaru. 2 mata kuliah semester ini, mahasiswanya di Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Saya mengajarnya di Pekanbaru Riau. Online sudah, tak jumpa sama sekali. Tapi tetap ada dialog, tanya jawab, salam, kalam, say hello, ada grup. Kalau grup-grup itu membuat kita semakin dekat, takut pada Allah, saling menasehati, kirim-kiriman video ceramah, kirim-kiriman gambar sedekah, kirim-kiriman nasihat kebaikan, teruskan. Tapi kalau grup-grup itu hanya membuat cucian lama belum kering CLBK, kalau grup-grup itu hanya berbagi maksiat dan dosa, ingat, kita masuk neraka. Tak ada satupun orang grup itu yang mau membela kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat.